Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada petang hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita untuk salat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Amin. Salawat salam tetap dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad SAW. Baik, banyak yang sudah kita bahas. Yang sebelumnya kita membahas tentang adab salam, sudah selesai ya. Adab salam sudah selesai kita bahas. Yang sudah terbahas itu diantaranya adab al-ukhuwah, adab membaca Al-Quran, adab salam, adab berwudu, sholat sudah kita bahas, adab berdoa, adab berzikir juga sudah. Kalau ada berpakaian sudah ya? Belum ya? Ada berbicara sudah? Belum. Kita dahulukan yang mana? Berbicara dulu. Tata krama nek ngomong iki. Baik, ada kalam. Di adabul kalam ini kita akan belajar bagaimana fikihnya kalau berbicara, bagaimana kalau adab itu kita berbicara. Bahkan juga kita akan berbicara bagaimana sih sebenarnya kalau ada orang yang berbicara, sikap kita kalau ada orang berbicara, dan bagaimana kita berbicara. Baik, poin yang pertama, para jamaah dimuliakan oleh Allah, Allah tatakallama illa bil khairi wa illa faskut. Supaya Anda tidak berbicara illa bil khair, kecuali dengan kata-kata yang baik. Wa illa faskut, kalau memang tidak bisa, kalau memang tidak bisa bicara yang baik, kata-kata yang baik, maka faskut, maka adalah diam. Jangan mungkin hafal dengan istilah-istilah qaul di dalam Al-Quran. Ada qaulan sadidah. Qaulan sadidah itu berarti kata-kata yang benar, kata-kata yang jujur, kata-kata yang tidak ada kebohongan di dalamnya. Itu qaulan sadidah. Kita kenal juga yang kedua namanya qaulan layyinah. Qaulan layyinah itu berarti kata-kata yang lemah lembut. Kata yang lemah lembut ini perintahnya Allah kepada Nabi Musa dan Harun ketika akan menghadapi Fir'aun laknatullah alaihi. Ada yang menarik kan? Fir'aun itu raja yang zalim, super zalim kan? Diktator dan sebagainya. Tapi Allah tetap memerintahkan kepada Musa dan Harun untuk berkata-kata yang lemah lembut. Itu rahasianya kenapa? Sebabnya kenapa? Kalau Syekh Ahmad Farid itu di dalam kitab Min Akhlaqis Salaf
itu menyebutkan diantaranya kenapa kok Nabi Musa itu disuruh berkata-kata yang lemah lembut kepada Fir'aun. Karena memang pada dasarnya Nabi Musa itu ya anaknya Fir'aun, anak angkat. Sejak mulai kecil sudah dihadonah, sudah diramut, dijaga oleh Fir'aun. Ya kaya pemulih wong tua. Itu kaulan layyina. Yang ketiga kita kenal yang namanya qaulan baligha. Qaulan baligha itu adalah kata-kata yang mampu untuk menyentuh hati. Mampu menyentuh hati. Kemudian kita kenal yang nomor 4 namanya qaulan karimah. Qaulan karimah itu kata-kata yang mulia. Yang qaulan karimah ini dipakai oleh Allah berkenaan dengan berbicara kepada orang tua. Di situ ada wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Kita berbicara saja tidak boleh, itu tidak boleh. Dan jangan membentak keduanya. Wa qul lahuma qaulan karim, kata-kata yang mulia. Mungkin di antara kata-kata kau yang karimah itu kita bisa menggunakan tata bahasa yang baik, pakai kromo, inggil, pakai bahasa yang hidup. Qaulan karimah, kata-kata yang mulia. Kita kenal juga ada namanya qaulan maisura, kata-kata yang mudah untuk dipahami, yang simple, yang mudah dipahami sehingga orang tidak jadi salah paham. Itu qaulan maisura. Ada namanya qaulan ma'rufah, kata-kata yang baik, ma'ruf. Dan kemudian kita kenal ada yang namanya qaulan saqilah. Qaulan saqilah, kata-kata yang berbobot, kata-kata yang di dalamnya mengandung unsur manfaat, tidak sia-sia. Itu qaulan saqilah. 1 sampai 7 inilah bagian daripada khairat. Kira-kira dari 1 sampai 7 ini yang sudah kita amalkan yang mana? Kita ngomong sama orang tua kita, sudahkah kita pakai yang qaulan karimah? Kita ngomong sama orang tua kita punyakah kita sudah menggunakan qaulan layyina? Kita ngomong sama orang, apakah kita sudah menggunakan qaulan ma'rufah, dan seterusnya dan seterusnya. Yang harus kita pahami bahwa Islam itu bukan hanya sekedar fikih. Ya, Islam itu bukan hanya sekedar fikih, tapi Islam itu adalah akhlak. Dan mulut ini adalah anggota tubuh yang paling banyak membuat orang itu jatuh ke dalam dosa. Ya mulut. Kenapa sih kok di neraka itu penghuninya yang paling banyak perempuan? Kenapa Bu diantaranya Bu? Ya itu diantaranya. Kita ini kadang-kala tidak mampu menahan mulut kita untuk selalu mengomentari. Kadang-kala kita tidak paham apa yang harus kita komentari, dan kita tidak paham siapa yang kita komentari. Pokoknya asal lek basa Jawa niku asal jeplak. Nuwun sewu. Ronaldo itu kan ahli sepak bola. Nonton sepak bola kebetulan sing main Ronaldo kemudian pas kebetulan nembak gak gol. Kadang-kala ya Ronaldo digoblok-goblok kan ya lucu sebenarnya. Ronaldo yang sedunia kan itu digoblok-goblok nih. Di kawan goblok tenanan ya iso apa. Ya itulah orang itu biasa seperti itu. Nah, maka kalau jenengan amati di sini, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyaqul khairan. Barang siapa yang mengaku dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik atau diam. Itu artinya orang itu kalau imannya semakin kuat, maka bicaranya pun bisa diatur. Semakin imannya kuat, maka bicaranya pun akan yang baik-baik.
Tapi kalau orang itu imannya semakin buruk, semakin lemah, dia cenderung untuk tidak bisa mengontrol ucapannya. Karena ada kalimat man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Kalau kita ingin melihat orang itu imannya kayak apa, lihat apa yang dia omongkan. Senengane ngerasani eleke wong, ya iku imannya dia itu jelek gitu. Kalau mulutnya itu senengane misuh, kata-kata kotor, ya itu imannya. Jadi itu hubungannya di sana. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pilihlah kata-kata yang baik. Kalau tidak bisa, ya diam. Maka ada istilah diam itu emas. Pernah saya sampaikan di sini dulu, ada seorang perempuan, seorang wanita yang dia itu tiap malam sholat tahajud. Masih ingat ya Bapak Ibu? Boleh lali meneh. Kalau siang hari dia puasa sunnah. Tapi apa? Di situ di dalam salah satu riwayat, wa kana fi lisaniha syai'un turdi jironaha. Di dalam lidahnya, di dalam mulutnya ada kata-kata kalimat yang suka menyakiti tetangganya. Rasulullah cuma mengatakan apa di situ? Wahya binar. Wanita itu ada di dalam neraka. Lah tahajudnya kemana? Salat sunnah kemana? Ya habis dengan akhlaknya yang buruk itu. Makanya dulu pernah saya mengatakan bahwa akhlak ini bisa untuk menghabiskan amalan ibadah seseorang. Akhlak yang paling cepat untuk membuat kita itu tidak bisa masuk surga itu adalah al-kibr, sombong. Ya, sombong itu paling cepat itu Pak. Kita pahami yang namanya iblis itu di surga berapa ribu tahun. Dia sombong. Cirinya orang sombong itu suka ngeremehkan orang. Yang kata Nabi, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas, bahwa orang sombong itu suka menolak kebenaran dan suka meremehkan orang. Itu paling cepat Pak. Dan kadang-kadang karena kita meremehkan orang itu, kadang-kadang mulut itu tidak terkontrol ketika meremehkan orang. Dan sifat sombong itu di antara yang paling berperan itu karena faktor usia. Ini rata-rata ini Pak. Rumah sawis tua. Iya. Itu paling banyak membuat orang itu jadi menolak kebenaran dan meremehkan orang itu. Yang faktor paling pertama itu yang paling banyak itu faktor usia. Nah, pikir wis tuwek kadang karo sing nom. Karena rumah sawis banyak makan garam sampai kasih tenanan. Saking asinnya sampai gak sadar kalau sebenarnya dia itu meskipun sudah sepuh tapi sebenarnya tidak mengerti apa-apa. Tapi yang repot karena merasa tua, merasa sepuh, merasa ilmunya tinggi, padahal ini apa-apa nih. Iblis itu, karena diantaranya karena memang di samping memang merasa bahwa penciptaannya itu lebih baik. Anak khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya karena memang ya iblis itu sing suruh mosawis tuwek. Adam itu baru kemarin sore. Ini yang paling banyak. Jadi karena menurut Imam Al-Ghazali diantaranya itu karena faktor usia, karena faktor ilmu, karena faktor harta, karena faktor pengikut. Dan ini kesombongan yang model begini, akhlak yang paling banyak menghapuskan amalan baik. Dan kesombongan ini bisa menjelebret, bisa sampai membawa pada karakter bagaimana cara ngomong. Karena meremehkan orang. Sampai goblok-goblok nih wong awam goblok kok pinteran aku sih ani. Lu ngono bareng. Awakmu sih ubelen aja aneh-aneh gitu. Lah itu Pak. Maka katanya ini. Jadi faliyatul khairah, maka hendaklah bicara yang baik atau diam. Wis. Maka konteksnya kemudian para ulama menyebut
sebelum kita berbicara dipikirkan dulu. Kita ini kepingin ngomong apa butuh ngomong? Kepingin bicara atau butuh bicara? Mana yang benar kira-kira? Yang butuh bicara. Kalau kita kepingin ngomong. Memang kita sama Nabi itu bedanya sedikit gitu kan. Nabi itu sedikit berbicara. Nabi itu sedikit bicara. Betul kan? Nabi itu kalau nggak perlu beliau nggak ngomong. Karena orang yang cenderung diam di dalamnya bukan karena ngelamun atau bukan apa, tapi karena untuk nyambung ke Allah, untuk pikirnya kepada Allah. Ada yang kita sebut dengan zikrun qalbi. Kalau kita itu sedikit-sedikit bicara, sedikit-sedikit bicara. Dan kadang-kadang kita bicaranya pun juga nggak jelas, komentari orang juga nggak jelas. Baik, itu maka Abu Bakar As-Siddiq di dalam kitab Min Akhlaqis Salaf itu sampai beliau memasukkan kerikil-kerikil itu ke dalam mulut beliau. Bukan karena beliau geragas, bukan. Tapi karena beliau kepingin menahan mulut itu supaya gak gampang bicara. Gitu. Tapi kalau jadi mubalik begini butuh ngomong. Gak ngomong ya piye, jadi sampainya apa. Nah, baik. Lanjut. Ya itu poin pertama. Kalau kita itu ngomong lebih baik yang pilih-pilih yang baik. Kalau nggak bisa diem. Wa man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang dia mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia itu memuliakan tetangganya. Ini nanti kita akan bahas khusus adab, etika, fikih bertetangga. Nanti insya Allah bulan depan kalau diizinkan oleh Allah. Kalau memang nggak nutup ini ada berkalam ini ada yang 2 kali pertemuan baru selesai. Ini kayaknya juga nggak selesai 1 pertemuan, mungkin bulan depan, mungkin setelah hari raya, mungkin kalau memang diizinkan oleh Allah baru kita ngaji ada bagaimana fikihnya bertetangga. Dan juga wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang dia itu mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Nanti juga ada adab sendiri, fikih sendiri bagaimana kalau menerima tamu. Ada slide-nya sendiri insya Allah. Ya, jangan khawatir dan jangan telaten, insya Allah nanti ketemu ilmunya. Kalau mau ingin baca sendiri, kitabnya namanya Sahih Adabil Islamiyah, punyanya Syekh Abdul Wahid Ittisalam Al-Bani. Kitabnya tebel. Baik, clear nomor 1. Yakni kalau memang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata-kata yang baik atau diam. Ini Pak Watan. Sebelumnya terusnya mungkin mau tanya Pak. Kadang-kadang kita ini ingin bicara lelucon. Kadang-kadang kita kabur-kabur supaya gayeng itu istilah, supaya kita itu sama gayeng. Kadang-kadang ada omongan yang lucu gitu. Gimana kalau begini? Artinya mungkin kadang-kadang menyelesaikan sesuatu yang bikin orang lain itu tertawa. Itu gimana kalau suasana itu? Kan itu lelucon itu. Itu nomor 7, itu nanti kita bahas. Itu di nomor 7. Pertanyaan jaringan di nomor 7. Nanti jawabannya yang itu aja. Biar penasaran dulu jaringan. Nanti dijawab di nomor 7 ya Allah. Cik tawos ya. Yang lain aja. Saya penasaran di jaringan. Atau termasuk membicarakan masalah guyon dalam masalah agama. Tapi ya guyon lucu tapi dalam masalah agama gimana? Nanti di poin nomor 7 ya Allah. Hukumnya kafir atau tidak? Ada yang ditanya atau saya lanjut nomor 2? Lanjut nomor 2. Antu khatiban nasa. Antu khatiban. Ketika Anda berbicara kepada manusia itu ala qadri umurihim, atas sesuai dengan kadar akal mereka. Kalau dalam bahasa pendidikan itu sesuai dengan kognitifnya. Kalau memang yang diajak bicara itu, mohon maaf, anak SD, ya jangan
berbicara memakai bahasa-bahasa kuliah. Tidak hanya sekedar gak nutut, tapi juga salah paham, tidak terpahami. Pakailah bahasa-bahasa yang memang bisa nutut dengan akal orang yang diajak bicara. Itu yang namanya qaulan maisura. Qaulan maisura, kata-kata yang mudah dipahami. Apa kata Rasulullah Muhammad SAW? Ma anta bimuhaddithi qauman haditsan. Tidaklah kamu itu menjadi orang yang berbicara qauman haditsan kepada kaum dalam sebuah pembicaraan. La tablughuhu uquluhum, yang pembicaraan tadi itu tidak nyampe kepada kognitif atau akal mereka, illa kecuali kana libatihim fitnah, kecuali nanti akan ada pada sebagian mereka itu fitnah, kekacauan. Karena salah paham tadi, salah paham. Wong masih tatarannya masih baru ngaji, diajak ngomong masalah tasawuf falsafi, baru ngomong masalah manunggaling kawulan Gusti, ngomong yang namanya hulul, ngomong masalah widatul wujud. Ya wes salah paham, baru dodoli gak belum sholat. Nyopo gak belum sholat, Gusti Allah bersatu sama aku kok. Kayak di gadang itu ada kasus semacam itu. Ditakon nyopo gak sembahyang, loh dari aku sholat gak, aku nyembah aku diri loh, gitu kan. Nggak karu-karuan juga. Engkau nempelin wong, nempelin seberwa itu. Kenapa engkau nempelin? Loh senempelin itu aku, ini senempelin Gusti Allah ini. Ini yang kata-kata semacam itu, bahasa-bahasa semacam itu tidak boleh. Kayak akhirnya semacam itu. Maka gunakan kata-kata yang mudah untuk dipahami. Ada jamaah yang waktu sama saya, Ustaz, ini di sini itu yang ngisi kajian kayaknya dosen, Ustaz. Dosen psikolog rupanya, Ustaz. Terus bagaimana? Ngaji itu muter-muter pakai bahasa psikologi, bahasa gini. Kita ini juga paham. Dong-dongin di terakhir pembicaraan sebenarnya kesimpulan itu cuma satu kalimat, srit benar tahu. Tapi selama 1 jam pakai bahasa ilmiah itu bingung jamaah. Oh, terus saya bilang, ya dibilangin tau Ustaznya, bilang saja saya nggak paham. Jangan pakai bahasa istilah-istilah ilmiah seperti itu. Lah orang-orang ngaji model begini pakai bahasa-bahasa ilmiah macam ini. Orang sih dong ngaji kan, tapi bingung bikin artinya yang diartikan itu. Nah, beda kalau pakai bahasa Arab semacam ini. Jenengan sudah terbiasa mengucapkan Arab dan kemudian diterjemahkan pelan-pelan dengan pakai bahasa-bahasa yang baik dalam rangka untuk menunjukkan iki lo dalile ini nih. Itu beda. Jangan sampai salah paham. Salah paham. Wong sing meteng-teng delok kadang-kala salah paham. Apa mana sing ora meteng-teng delok? Ya. Apa mana sing delok iku ambek liar-liar. Pas delok ya ambek liar-liar kira-kira sing ditompo iku mungkin cuma 30%. Ada ngisi kajian tentang najis mughaladah, mutawasithah, muqaffafah. Ngomong ini masalah najis sikile. Lah sing ngrungokne kan liar-liar. Kemudian ada perbandingan antara ulama A, ulama B, ulama C tentang najisnya kiri. Yang kedengaran dari dia karena liar-liar, ustadznya bilang kalau kiri itu gak najis. Wes, baru dilapor rono ini dianggap sesat. Begitu dikumpulin di kamar nunggu, ternyata si rumah lagi liar-liar. Oh, menurut bila Pak, hati-hati. Makanya perlu pakai bahasa-bahasa yang baik, bahasa-bahasa yang mudah dipahami. Sesuaikan dengan kadar cara berpikir orang itu, kognitif daripada orang itu, supaya tidak terjadi salah paham. Kalaupun umpamanya memakai bahasa yang mungkin harus memakai bahasa itu, maka terjemahkan dengan kata-kata yang baik. Yang paling gampang itu namanya kaulan maisuro. Clear Pak? Yes. Mungkin dari wongnya Arema nggih basa Aremaan, nggih basa Ngoko, nggih basa Jawa, sing penting tetap bisa dipahami. Clear Bu, nomor 2, Bapak? Lanjut. I'adatul hadithi wa tikraruhu
idza ihtaja ila dzalika, mengulangi pembicaraan. Ikrar sama i'adah itu sama, mengulang pembicaraan. Ila idza ihtaja, apabila dibutuhkan, ila dzalika, kepada yang demikian. Nabi Muhammad itu kadang-kala mengulang ucapan itu sampai 3 kali. Apa riwayatnya? Annahu kana idza takallama bi kalimatin a'adaha talata. Adalah Rasulullah Muhammad SAW apabila beliau itu berkata-kata, ya, berkata-kata, bicara bi kalimatin, dengan pembicaraan suatu kalimat, a'adaha, beliau mengulangi kalimat tersebut berapa? Talata, 3 kali. Loh, kenapa beliau itu mengulang sampai 3 kali? Hatta tufhama anhu, sampai sehingga terpahami dari Nabi Muhammad SAW. Tidak apa-apa, mengulangi materi itu kadang juga harus non seru. Dikai materi saiki, mending kadang harus latih. Dikai materi kemarin seminggu yang lalu, saiki kadang harus latih wakai. Tidak apa-apa kadang diulang. Tapi kalau terlalu sering diulang-ulang juga jenuh. Maka materi itu perlu juga terus ada pengembangan, dan kemudian ada materi-materi sebelumnya itu di feedback, dididik supaya ingat. Nabi Muhammad itu kalau bicara memang tidak pernah membosankan. Senang orang melihat Nabi bicara. Dan Nabi kalau bicara itu memilih kata-kata yang paling gampang untuk dipahami. Dan kadang-kadang Nabi Muhammad itu mengulang sampai 3 kali. Itu Nabi. Ya, itu Nabi. Nanti akan kita bahas tentang orang yang berbicara memakai bahasa-bahasa yang mungkin susah dipahami di dalam rangka karena kepingin dianggap pinter, ingin dianggap ini, dianggap ini. Nanti akan ada di poin berikutnya. Ada loh orang itu ngomongin melekit-melekit, medit-medit, karena supaya ingin diakui sebagai begini. Tidak usah kalau dalam konteks riwayat itu. Tidak usah. Pakai bahasa ilmiah kaya ngopo. Orang yang mendengarkan bukan tambah seneng, tambah jembet, tambahan. Betul itu. Pakai bahasa. Kalau dalam bahasa Rasulullah itu pakai bahasa yang biasa-biasa saja, low profile begitu, tapi pokoknya bisa dipahami dengan baik. Sampai diulang 3 kali. Wong sing gak diulangi kadang-kadang gak paham. Wong kadang-kadang sampai diulang ping 2, ping 3 kadang ya gak paham. Itu Rasulullah Muhammad SAW. Kadang-kadang Nabi kalau mendatangi suatu kaum, wa idza ata ala qaumin fasallama alaihim sallama alaihim salatan. Rasulullah kadang-kadang kalau mendatangi suatu kaum, beliau mengucapkan salam kepada mereka. Salamnya berapa kali? Salam 3 kali. Clear Pak? Besok telu ngomong sing apik, nek gak iso ya meneng. Nomor 2, pakai bahasa-bahasa sesuai dengan kadar kemampuan cara pemahaman seseorang supaya nggak salah paham. Yang nomor 3, diulang kalau memang dibutuhkan untuk diulang. Kita lanjut. Ini hadis ini sama maknanya ya, hampir mirip. Ini salah satu, ini adalah contoh di mana Rasulullah SAW itu mengulang pembicaraan. Saya contohkan di riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr. Qala taqallafa Rasulullah SAW di safarna. Taqallafa itu apa? Ya, taqallafa itu beliau terlambat. Ya, di dalam sebuah bepergian safar, ketika kami, kata Abdullah bin Amr, itu dalam bepergian. Beliau mengakhirkan pemberangkatan. Beliau mengakhirkan sedikit terlambat ya. Nah, waqad ahradna as-salata salat al-'asr wa nahnu natawaddau wa ja'alna namsahu ala arjulina fanada bi'a'la sauti. Jadi kan
Akhirnya datang yang namanya sholat asar. Dan kemudian para sahabat, ini kata Abdullah bin Amr itu, nahnu natawadau, kami ini berwudu, faja'alna namsahu ala arjulina, maka kami mengusap atas kaki-kaki kami. Jangan salah paham dengan hadis ini Bapak. Untuk dijadikan dalil kalau wudu itu cukup mengusap kaki. Nah itu loh, kayak diterang tenanan itu dalilnya ono loh riwayat Bukhari Muslim. Kanjeng Nabi, para sahabat itu mengusap kaki. Ini namanya safar. Nanti ada fikihnya namanya maskhul khuffi. Maskhul khuff apa? Mengusap sepatu. 3 hari 3 malam. Apa namanya? 1 hari 1 malam tidak dilepas sepatu itu. Pas ketika mau memakai sepatu berwudu suci dulu. Nah pas ketika safar memang sepatu itu tidak dilepas. Maka ketika tidak dilepas, wudunya cukup mengusap atasnya sepatu. Itu loh maksudnya Pak. Ojo dipahami loh itu loh mengusap. Jangan baru dironi. Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Fana tabi'a ala sautihi," maka Rasulullah berseru dengan suara beliau yang tinggi, "Wailul lil aqabi finnar marrataini aw talata." Apa wailun? Celaka. Lil aqabi, bagi orang-orang yang pas ketika berwudu mereka itu tidak membasuh tumitnya minan nar, mereka dari golongan neraka. Ini dalil menunjukkan bahwa tumit kaki itu hukumnya wajib untuk dibasuh kalau berwudu. Kalau orang itu berwudu kemudian tumitnya itu tidak dibasuh, wudunya tidak sah. Kalau wudunya tidak sah, otomatis sholatnya tidak sah. Kalau sholatnya tidak sah, otomatis dianggap tidak sholat. Kalau dianggap tidak sholat, maka otomatis neraka. Itu kepanjangannya begitu. Jenengan yang wudu-wudu itu hati-hati tumitnya itu. Maka kalau mengikuti madhabnya Imam Maliki yang dulu kita bahas, bahwa menggosok-gosok anggota tubuh itu hukumnya wajib, itu bagi Imam Maliki. Kalau dalam madhab Imam Syafi'i sunnah. Kalau saya posisinya kan ya, apakah itu sunnah, apakah itu wajib, seperti dikatakan Imam Maliki, yang kita pahami Kanjeng Nabi melakukan menggosok-gosok atau tidak. Nabi Muhammad kan menggosok-gosok, jari-jarinya digosok-gosok, maka ya dilakoni wae. Gak usah bertanya apakah itu sunnah, apakah itu wajib. Makanya kalau untuk berwudu itu Pak Takdir harus memberikan fasilitas caranya supaya jamaah itu enjoy. Pas ketika membasuh kaki itu bisa menggosok-gosok kakinya dengan baik, menyela-nyela jarinya dengan baik. Itu pahalanya besar itu. Kalau di Madinah, di Arab sana ada wudu-wudu yang pakai jujur. Pas ketika jujur itu enak sambil gosok-gosok kaki, nyela-nyela jari kaki itu enak sambil jujur. Di RSSA juga ada jujur. Di sini juga ada jujur. Di Manarul Islam juga ada jujur. Nah itu di dalam rangka untuk itu. Tapi kadang-kadang juga mereka biasa wudu kalau wudu ya cuma kabeh. Mereka biasa apa nyiprat atau karuan kan. Ya, gitu. Baik. Wailun lil aqab, sampai Nabi bilang katakan berapa kali? 2 kali atau 3 kali. Di hadis riwayat Bukhari Muslim yang lain, beliau memberitahu tentang dosa yang paling besar. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Mau enggak aku beritahu kepada kalian tentang dosa yang paling besar? Sampai 3 kali beliau ngomong. Mau enggak kalian saya kasih tahu dosa yang paling besar apa? Sampai 3 kali beliau ngomong. Kemudian para sahabat yang mengatakan apa? Bala ya Rasulullah, nggih Kanjeng Nabi mau. Nabi bilang kemudian dosa yang paling besar itu apa? Al-isyraku billah wa uququl walidain. Beliau ngomong itu sambil beliau bersandar. Wajalasa wa kana mutaqian, sambil bersandar beliau duduknya. Dan kemudian beliau lanjutkan ala wa qauzur. Apa qauzur? Zur itu dusta, ngomong dusta. Ya, bersaksi palsu termasuk di situ. Qala famazala yukarriruha hatta qulna lailatahu sakata.
Beliau mengulang-ulang berkali-kali sampai kami mengatakan barangkali beliau itu tidak akan diam. Itu nanti ulang. Itu penting. Lah makanya konteksnya sekarang itu dipakai di dalam menghafal Al-Quran. Itu namanya metode tikror. Menghafal tanpa menghafal. Anak-anak itu di rumah itu kayak musik kayak apa hilang semuanya. Yang tiap hari disetelin merotal sehingga mereka lebih ingat itu metode tikror. Sebelum masuk nomor 4 mau adzan ini mau didiskusikan, mau silakan. Ada? Kalau tidak ada, saya jawab pertanyaan yang tadi disampaikan ke saya lewat WA. Di antara pertanyaan yang saya masih ingat itu, bagaimana kalau sholatnya sambil duduk? Kalau sholatnya itu sambil duduk, apakah pahalanya tinggal separuh atau setengahnya? Ya, di dalam kitab saya sabik itu fikih sunnah. Kan kita itu kalau sholat sunnah itu kan boleh duduk, tapi pahalanya separuh. Walaupun tidak sakit boleh duduk kalau itu sholatnya sunnah, itu pahalanya separuh. Tapi kalau orang itu sholat wajib seperti jamaah seperti kita ini kan, memang rukunnya itu kan berdiri. Rukunnya itu berdiri. Itu rukun. Kalau di dalam mazhab Syafi'i termasuk Majelis Tarjih Muhammadiyah menyebut bahwa berdiri itu menjadi rukun. Lah pas ketika dia itu berdiri tidak mampu, maka di situ ada rukhsah. Dulu pernah saya bilang ada istilah azimah, ada istilah rukhsah. Orang yang sakit akhirnya dia itu sholatnya sambil duduk, pahalanya bukan separuh, dia tetap dapat pahala yang sempurna. Ya, dapat pahala yang sempurna. Bahkan kalau nanti kita ngambil di dalam Syarah Riyadhus Shalihin itu, Rasulullah Muhammad SAW itu kan pas ketika di perang itu menyebut bahwa di Madinah, inna fil Madinati la rijalan masyirtum masyiran, ya, au qata'tum wadiyan illa syarakukum bil ajri. Di Madinah itu ada orang-orang, tidaklah kalian itu berjalan, tidaklah kalian itu menuruni lembah, kecuali mereka itu sama pahalanya dengan kalian. Habasahumul marad, mereka itu tertahan oleh yang namanya sakit. Ada sahabat-sahabat di Madinah yang tidak bisa ikut perang, tapi kata Nabi mereka tetap pahalanya sama dengan orang yang perang. Loh, itu berarti kalau memang kita ini posisinya sakit dan akhirnya terpaksa harus duduk, pahalanya tetap sama, nggak berkurang. Karena sakit itu bukan dari keinginan kita. Beda kalau memang kita sehat, kemudian kita sholat sunnah sambil duduk itu boleh. Lah kalau yang itu separuh kalau yang semacam itu. Sehat. Yeah. Nabi Muhammad pernah sholat sholat malam. Beliau itu awalnya duduk lama, kan memang beliau kalau sholat malam kan panjang-panjang, seperti jenengan kan sholat panjang-panjang. Beliau duduk sholatnya. Begitu mau rukuk beliau berdiri melanjutkan ayat sebentar baru kemudian beliau rukuk. Nah itu boleh semacam itu. Itu ya Bu ya. Wes itu jawabannya. Terus pertanyaan yang kedua mah ngomong lali. Baru saya buka mau berangkat ke sini tadi setengah 6. Buka di sebentar itu. Tidak apa-apa ya. Kemudian gimana orang yang sholat dijamak karena ada kepentingan, karena manten atau undangan. Iya. Di dalam riwayat Muslim itu memang ada dalil Rasulullah pernah menjamak tanpa ada uzur sama sekali. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu yang menjelaskan itu juga. Maka para ulama itu kalau hanya konteksnya manten yang memang betul-betul semacam itu, ketika memang itu tidak menjadi sebuah kebiasaan dan memang betul-betul itu menjadi sesuatu yang darurat untuk semacam itu, contoh dipacai jam 12 ya mari ngono engko nglepasi pacak gabungan macam-macam iki jam 09.
Otomatis kan kalau mau sholat kan juga repot ya. Asarnya juga repot. Apa kate dicopot dhisik sholat baru dirias menang. Rias kadang saja durung mari. Nikahnya cuma sekali seumur hidup itu. Maka yang semacam ini para ulama membolehkan kalau memang itu menjadi sebuah kebutuhan. Pak, kita tidak pakai apa sanggul karena kita orang Islam memakai yang pakai hijab. Tapi paisnya tebel. Paisnya tebel ya tidak mungkin dilakukan itu. Maka kalau konteksnya semacam ini, kalau memang itu bukan kebiasaan dan hanya sekali itu dia lakukan karena memang daruratnya semacam itu, maka pas ketika sebelum dipacai itu dia memakai jamak takdim, dan kemudian nanti maghribnya di jamak takhir. Cukup satu kali itu, kok lebar, belum ada lebar rapi mana? Nah itu hanya konteksnya semacam itu. Lah, karena memang posisinya sudah di masyarakat seperti itu. Beda kalau memang kita mengambil azimah. Terus Pak, saya nggak usah dipakai PSI, saya pakai cadar aja. Saya tetap pakai hijab. Terus nggak usah dipakai PSI, beda kalau macam itu. Tapi kebanyakan di masyarakat kita ya sudah PAES, sudah apa, pakai juga. Kalau memang posisi seperti itu dan itu tidak menyalahi syariat, maka boleh kita menjamak. Dengan catatan bukan jadi kebiasaan dan cuma itu saja memang butuhnya. Itu yang kemudian kita sebut dengan ad-daruratu tajlibut taisira atau al-masyaqqatu tajlibut taisira. Tingkat kesulitan itu menarik kepada sesuatu yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Contoh lagi ada yang orang bertanya sama saya, Ustaz, kita ini lek melok karnaval gak oleh tanda tangan Pak RT RW Pak. Kayak KTP bingung, Pak RT ini gak oleh gak terlempat tanda tangan. Nah, gak melok karnaval. Ono gak digini wong ini. Dan akhirnya terpaksa harus ikut karnaval hanya 1 hari itu saja. Berangkatnya itu jam 1. Asalnya gak ono karena di posisi jalan sih mau ngaku. Posisi jalan di rumahku. Kalau memang darurat betul macam itu, pakai riwayat Muslim yang dari Ibnu Abbas itu tadi. Sebelum berangkat karnaval di jamak takdim. Ternyata sampai maghrib itu karnaval sampai kuanjanya nggak bisa lewat dan sebagainya. Maka untuk maghribnya bisa jadi jamak takhir. Tapi cukup 1 kali itu, bukan jadi kebiasaan. Clear ya? Okay. Tambahan. Yeah. Tadi itu saya dengar kayaknya itu Ustaz untuk yang manten. Saya kita yang akan bubuh loh. Bukan yang mantennya, kalau manten mungkin ribet ya. Bubuh. Perjalanan mau ke sana, salah di rumah aja dulu jamak. Itu gimana kalau yang kita bukan yang yang dalam posisi perjalanan? Enggak, belum berjalan, masih di rumah. Terus kita khawatir nggak bisa sholat asar atau sholat maghrib, kita sholat di rumah. Kenapa khawatirnya? Kenapa? Di sisi ilatnya kenapa? Khawatirnya kenapa? Nah, ini apa ya? Kenapa? Khawatirnya kenapa? Kita lihat dulu anunya. Ilat hukumnya, masalahnya apa? Di sana nggak ada masjid atau musola. Terus kita nanti pas ribet terus waktunya sholat. Tapi kita nggak sholat di rumah aja dulu guys. Di jalan berangkat dulu. Asar itu nggak ada musola di sana. Kita memprediksi itu. Akhirnya sholat jamak di rumah. Bobonya di mana? Bobonya kemana? Keluar kota. Oh, keluar kota. Kalau keluar kota berarti sudah ilat safar namanya Pak. Ya. Ilat safar. Jadi kalau untuk jamak itu ada 2 ilat. Jamak qashar dan jamak qashar ada 3 ya Pak ya. Ada jamak, ada qashar, ada jamak qashar. Ada 3. Itu ilat ada 2. Kita boleh menjamak sholat itu ada 2. 1 ilat safar karena bepergian. Rasulullah pernah dalam hitungan kita itu kurang lebih kalau dalam hitungan kilometer 18 kilometer pernah Rasulullah itu menjamak. Tapi jangan hanya memakai ilat safar, tapi pakai ilat yang kedua, ilat masyaqqah. Ketika saya dari Logomas umpamanya pergi ke alun-alun, cuma berapa itu? Cuma berapa kilo? Tapi ketika itu saya perginya ke alun-alun itu dalam konteksnya jalan kaki, karena macet total memang, pakai kendaraan, yola iso dan sebagainya, mau dan mau jalan kaki dari Logomas ke alun-alun.
Ini yang terpakai ilat masyakohnya. Ilat masyakohnya. Atau mungkin karena macet total, padahal kita bepergiannya itu cuma 5 kilo, tapi macet. Maju ya ora iso, mundur ya ora iso, mudun ya gak iso, tetap di atas itu. Dan ternyata nanti estimasinya kita hilang itu salat itu. Nah semacam ini namanya ilat masyakoh. Jangan mau bawa ke luar kota, ilat safarnya sudah ada itu. Ilat safarnya sudah ada. Dan memang tidak ada ketentuan yang qat'i. Majelis Tarjih sendiri pun juga mengatakan tidak ada batasan yang qat'i, karena memang para ulama juga ikhtilaf ya. Ada yang 90,3 kilo, ada sekian, tidak ada. Karena dalilnya juga begitu. Karena Rasulullah 14 kilo itu sudah oke. Keluar kota berarti ilat safar. Apalagi ribetnya di situ, cari musola angin di sana susah dulu. Berarti tambah 2 ilat masyakoh. Kalau yang semacam itu boleh, tapi bukan sebagai bentuk kebiasaan. Ingat ya, jamak qashar atau jamak atau qashar itu bukan karena faktor keinginan hawa nafsu, tapi karena keadaan yang kita memang melakukan semacam itu, dan itu adalah rukhsah dan itu sedekah. Sedekah dari siapa Pak? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang terlalu mudah dalam posisi jamak qashar, ada orang yang tidak mau untuk menjamak qashar. Muhammadiyah ngambil yang tengah-tengah. Kalau kita tidak mau mengambil rukhsah dari Gusti Allah, itu berarti sombong. Kalau Gusti Allah dikai keringanan kok ora gelem terima. Tapi kalau kita terlalu bermudah-mudah dengan jamak qashar, itu pun juga namanya gulu di dalam konteks terlalu bermudah-mudah dan dalam masalah agama, tengah-tengah. Maka khairul umuri awsatuha, sebaik-baiknya perkara itu ada yang di gitu. Boleh sedikit Okay, masih nyambung dengan masalah jamak kita. Ini ada saudara saya, jadi dari luar pulau terus ke Jawa, ke Malang sini saja. Kan perjalanan jauh. Dia katakan di sini seminggu. Selama seminggu dia itu menjamak terus. Baik. Aku gimana? Baik, saya paham. Islam itu mudah, tapi jangan dimudah-mudahkan. Itu prinsip. Islam itu mudah karena Allah mengatakan yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Nabi pernah ketika safar dalam posisi ghazwah peperangan, Nabi pernah selama 1 minggu penuh beliau pernah menjamak. Tapi itu bukan kebiasaan Nabi. Karena ada ilat masyakohnya tadi. Oh jadi perang selama 1 minggu di tanah kaum musuh, ya kan? Maka selama 1 minggu itu pernah beliau menjamak. Dilihat saja kalau dari luar pulau ke Bomas ke Malang ini, di sini banyak tidurnya, banyak istirahatnya. Masa sih kita harus menjamak terus? Kalau secara pikir oke-oke saja. Tapi masalahnya itu yusronya, masakohnya ada enggak? Kayak seperti saya mengatakan kita pergi dari Malang ke Jakarta pakai pesawat jet, tidak sampai 1 jam untuk di sana. Apakah itu kita harus jamak? Kalau secara fikih oke boleh, kalau secara jalan. Tapi masakohnya di mana letaknya? Itu supaya kita tidak bermudah-mudah, tidak terlalu liberal di dalam konteks memahami keadaan. Itu saya kira cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.